Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran yang kelima dengan tema keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam submateri kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, terlebih dahulu kita akan berdoa semoga diberi tambahan ilmu yang manfaat dan dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kali ini ialah diharapkan kalian mampu menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat Al-Amin. Nah, anak-anak, kalian tentu sudah mempelajari kisah 25 Nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Kenapa? Karena di usia 6 bulan Rasulullah masih ada di kandungan ibunda tercinta, wafatlah ayahnya. Kemudian setelahnya usia 6 tahun, baginda Nabi ditinggal oleh ibundanya. Makanya sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Sehingga beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, didik, dan mencintai anak yatim. Berarti mencintai anak yatim itu bagian dari mengikuti perintahnya baginda Nabi dan mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh baginda Nabi. Disebut mengikuti sunnahnya. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja misalnya, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan. Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Dan sehingga karena jujurnya beliau itulah menjadikan dagangan Siti Khadijah mempunyai keuntungan yang luar biasa. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bahwa bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Nah, mereka bersepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Kan tetapi Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Nah, sehingga mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya,
baru Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini solusi yang terbaik, yang sehingga semua kabilah merasa memiliki, merasa dihormati. Ini yang bisa kita petik pelajarannya ketika kita bermasyarakat, berteman, ketika ada berselisih pendapat, maka perlu untuk mengambil jalan tengah. Anak-anak, seluruh kabilah pun setuju dengan model seperti itu ya, karena itu sangat efektif. Semua merasa dihormati, dihargai. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah, artinya saling berselisih. Sejak saat itu, sejak peristiwa itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, oleh sebab itu, dengan keterangan singkat tadi, kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga dari sifat jujurnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Suatu contoh, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi misalnya di warung ya, atau di tempat pembelanjaan, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Ini melatih untuk jujur. Jangan sisa uang malah dipakai sendiri tidak izin, itu namanya belajar tidak jujur. Maka coba dilatih jujur ketika disuruh berbelanja oleh orang tua, kemudian ada sisa uang, maka sampaikan, dan kepada siapapun, tidak hanya kepada orang tua. Dan percayalah, anak yang jujur pasti disayang teman-teman, disayang guru, dan disayang orang tua, serta disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelajaran kali ini mampu menjadikan kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan kenapa Nabi Muhammad dijuluki atau diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, karena Rasulullah terkenal sangat jujur. Semoga kita bisa meneladani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.